Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat F. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Dari atas. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu.
untuk selama-lamanya. Boleh mengalami kemuliaan, kebahagiaan bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya bersama dengan Engkau kami boleh merasakan ketenangan di tengah badai gelombang yang kami hadapi hari-hari Tuhan. Sebabnya pagi ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, mendekati hadirat-Mu, menghampiri takhta kekudusan-Mu Tuhan, takhta kasih karunia. Layakkan kami semua, ampuni segala kekurangan kelemahan kami layak menghadap takhta kekudusan-Mu Tuhan, menghampiri takhta kasih karunia-Mu. Dan urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh yang Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba untuk mampu dalam membacakan firman, menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis. Kami persembahkan kepada-Mu hari ini, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya firman dan Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar. Sampai satu waktu kami bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara lagi. Kuasa-kuasa iblis selalu saja menggoda, merintangi kami saat kami membaca merenungkan firman, saat kami sujud menyembah, dengan berbagai macam pengaruh roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main. Kami usir semua di dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pagi ini kita datang sungkur di bawah kaki Tuhan, membaca, merenungkan firman, juga kita sujud untuk menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam kitab Nabi Hosea. Hosea pasalnya yang ke-9. Tidak akan ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita hai Israel, janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina. Dengan meninggalkan Allahmu, engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan, dan anggur akan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan, tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka akan memakan makanan najis. Mereka tidak akan mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan mengenyangkan hatinya. Roti mereka adalah seperti roti perkabungan. Semua orang yang memakannya akan menjadi najis, sebab roti mereka adalah untuk dirinya sendiri, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Apakah yang hendak kamu perbuat pada waktu pertemuan raya dan pada waktu hari raya Tuhan? Sebab walaupun mereka mengelakkan diri dari pemusnahan, Mesir akan mengumpulkan mereka, Memphis akan menguburkan mereka, rumput akan menutupi barang-barang perak mereka yang berharga. Onak akan tumbuh dalam kemah-kemah mereka. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh roh
adalah orang gila, oleh karena besarnya kesalahanmu dan besarnya permusuhan. Efraim umat Allahku sedang mengintai nabi, jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Busuk sangat perbuatan mereka, seperti pada hari-hari di Gibea. Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Seperti buah-buah anggur di padang gurun aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh, celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim seperti yang aku lihat telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apakah yang hendak kau beri? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia. Maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Puji Tuhan, inilah kelanjutan bacaan kita. Pagi ini di sini kita masih membaca bagaimana kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang terus diperbuat oleh Efraim, oleh bangsa Israel. Ya, secara khusus 10 suku ya, yang sudah terpisah dari 2 suku, dan yang terutama dari 10 suku itu adalah Efraim. Ya, keturunannya Yusuf, anak yang menerima berkat sulung dari Yakub. Ya, sebenarnya Manasye anak sulung, tapi ketika memberkati 2 anak Yusuf ini, tangannya Yakub itu menyilang. Ya, Efraim diberikan berkat sulung tangan kanan, sementara Manasye tangan kiri. Padahal Manasye ini anak yang sulung. Ya, tapi Efraim yang menerima berkat sulung itu. Ya, jadi dia yang terutama di Israel, di 10 suku itu. Ya, dengan ya, berkat-berkat yang dia terima, ya, sehingga bangsa atau suku Efraim ini menjadi suku yang sangat berpengaruh di antara suku-suku yang lain di Israel. Ya, karena dia menerima berkat yang melebihi berkat-berkat suku-suku yang lain. Ya, sehingga jumlah mereka pun lebih banyak daripada suku-suku yang lain. Ya, kalau saudara membaca di dalam ya, bilangan ya, saat Israel dihitung, suku-suku dihitung, nah, Efraim itu ya, jumlahnya lebih banyak daripada suku-suku yang lain. Ya, dia hampir sama jumlahnya dengan suku Yehuda. Ya, jadi ketika suku-suku ini ya, telah terpecah ya, saat pemerintahan Raja Salomo, di akhir pemerintahannya ya, Israel ini terbelah 2 menjadi 2 kerajaan. 10 suku mendirikan kerajaan Israel, sementara 2 suku itu kerajaan Yehuda.
Nah, 10 suku, nah itu tadi saya sebutkan, ya, mereka, ya, 10 suku ini mengandalkan kekuatan daripada suku Efraim, sementara 2 suku mengandalkan kekuatan suku Yehuda. Ya. Nah, di sini kita melihat bagaimana Efraim ini, ya, dia sudah menerima berkat sulung, dia sudah yang menjadi yang terutama di Israel, tetapi justru dia menjadi, ya, panutan yang salah, ya, haleluya. Dia menjadi contoh yang tidak baik atau teladan yang tidak baik di antara suku-suku yang lain dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ya, dari pasal-pasal sebelumnya kita sudah membaca Efraim ini, ya, begitu banyak kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang, ya, mereka perbuat sehingga membuat bangsa Israel seluruhnya ikut berbuat dosa. Ya. Dari pasalnya yang ya, kita melihat dari pasalnya yang keempat, mari saya tunjukkan pasal 4 ayat 17. Pasal 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Kemudian pasal 5 ayatnya yang ke-3 bagian B. Pasal 5 ayat 3 bagian B. Efraim, sebab engkau telah bersinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Nah, itu yang kedua. Tadi dia bersekutu dengan berhala, kemudian dia telah bersinah, menajiskan dirinya. Kemudian ayat yang kelima, ayat 5. Kau cobakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri. Dia tergelincir jatuh oleh kesalahannya. Kemudian ayatnya yang ke-11, pasal 5 ayat 11. Efraim tertindas diremukkan oleh hukuman, sebab dia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. Dia keras hati, berkeras mempertahankan kesalahan dosanya. Jadi kalau di jumlah sudah yang keempat. Kemudian pasal 6 ayatnya yang ke-7. Ya, pasal 6 ayat yang ke-7 judulnya Efraim tidak mau bertobat. Nah, semakin dia mengeraskan hati. Jadi sudah yang kelima. Kemudian pasal 7 ayatnya yang pertama. Pasal 7 ayat 1. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri menobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Yang keenam, mereka melakukan penipuan, menipu, ya, berdusta. Kemudian selanjutnya pasal 7 ayatnya yang ke-7, ada 2 di sini kesalahannya. Ya, pasal 7 ayat 7. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Pasal 8, ya, pasalnya yang ke-8. Pasalnya yang ke-8. Ayat 8. Pasal 7 ayatnya yang ke-8. Pasal 7 ayat 8. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Nah, jadi sudah 8 dosanya. Kemudian ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal. Itu yang ke-9. Kemudian pasal 8 ayatnya yang ke-9. Pasal 8 ayat 9. Sebab mereka telah pergi ke Asyur bagaikan keledai hutan yang mengecilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Itu yang ke-10. Yang ke-11 ayat 11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Ya, jadi semakin kesalahan-kesalahan itu bertambah, ya, dosa-dosa itu bertambah sampai dia memperbanyak mezbah. Ya, haleluya. Seharusnya mezbah itu hanya satu, kepada Tuhan, penyembahannya kepada Tuhan, tapi penyembahan mereka juga kepada Baal-Baal, berhala-berhala. Ya, haleluya. Kemudian selanjutnya ayatnya yang ke pasal 9 tadi,
Kita sudah membaca ayatnya yang ke-8. Pasal 9 ayatnya ke-8. Efraim umatku sedang mengintai nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalannya. Ya, permusuhan ada di rumah Allahnya. Dia suka mengintai nabi, hamba Tuhan. Dia selalu cari-cari kesalahannya hamba Tuhan. Hamba Tuhan salah bicara saja, sudah kritik firman. Jadi tidak bisa hamba Tuhan itu salah di mata dia. Dia selalu cari-cari kesalahan, mau kritik firman, mau mempersalahkan. Nah, ini kehidupan yang keras hati. Jadi sudah banyak dosa yang ditimbun dalam dirinya, sehingga itu tinggal mengintai nabi, mencari-cari kesalahan. Dia pasang perangkap di depan jalannya nabi itu, perangkap burung disebutkan. Ya. Jadi dia suka melihat hamba Tuhan itu jatuh. Jadi kalau hamba Tuhan itu kena suatu masalah, ketawa dia, itu ya. Nah, ya. Jadi dia akan senang melihat seorang yang jatuh. Ya, apalagi seorang hamba Tuhan, seorang yang sudah hidup dalam kesucian, kemudian dia jatuh, dia akan tertawa. Nah, kita harus waspada. Ya, jangan sampai kita jatuh di dalam perjalanan hidup kita. Ya, sebab banyak Ibrani pasalnya ke-11 mengatakan saksi mengintai kita. Ya, banyak yang melihat. Ya, haleluya. Sebanyak kita harus berjuang sebagaimana firman yang kita sudah dengarkan. Ya, meneguhkan panggilan dan pilihan supaya jangan ada yang tersandung. Mau berapapun perangkap dia pasang, jangan sampai jatuh. Ya, sebab kita punya pelita, kita punya firman yang menerangi jalan kita, sehingga kita tidak akan jatuh, Sekalipun ya ada masalah, jatuh dalam masalah, tapi tidak kecewa. Ya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak sudah jatuh, sudah dibuang dalam gua singa, dapur api, tapi mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa, tetap menyembah Tuhan. Nah, sekalipun orang lain ketawa, tapi Tuhan bersama dengan mereka merasakan damai sejahtera, dan Tuhan mengangkat kembali kehidupan mereka. Ya, Daniel dan juga Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ini kita waspada dari apa yang dipertahankan oleh Efraim sampai dia mengintai nabi. Kemudian selanjutnya yang ke-13, ya, yang ke-13 ayat 13. Jadi yang ke-13 ada di ayat yang ke-13. Efraim telah seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Nah, sampai anak-anaknya dia serahkan untuk dibunuh. Nah, itu Efraim. Ya, tidak punya kasih lagi, tidak punya kasih, sudah dingin kasih. Ya. Juga dalam Injil Matius mengatakan, karena bertambahnya kedurhakaan, karena dosa yang semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ya. Hari-hari kita lihat saja, karena harta suami bisa membunuh istrinya, karena harta istri bisa membunuh suaminya, karena harta anak bisa membunuh orang tuanya, begitu sebaliknya. Sesama saudara saling bertengkar, bahkan saling bunuh soal harta warisan. Ada kali ini terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, karena kasih yang sudah menjadi dingin. Ya, jadi orang yang suka kritik firman, mengintai nabi, hamba Tuhan, suka kritik, suka bosan, itu adalah orang yang sudah dingin kasih. Orang yang sudah dingin kasih, dia akan hidup dalam dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Ya, haleluya. Bahkan pada bagian yang ke-14, dosa yang ke-14 pada ayat 16 tadi kita sudah baca, Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Sampai Tuhan dia sangat-sangat dia murka kepada Efraim. Ya,
dia sudah tidak menghasilkan buah, ya, tidak ada buah yang dia persembahkan kepada Tuhan, sehingga dia menjadi, ya, sasaran kutuk. Ya, ingat pohon ara yang tidak punya buah, seketika itu juga dia dikutuk. Nah, begitupun Efraim, dia menerima kutukan. Nah, apapun yang dihasilkan, ya, itu semuanya akan dimatikan oleh Tuhan. Nah, bahkan ada kandungan, ya, hasil buah kandungan, atau dia sedang mengandung, ya, Tuhan mematikan kandungan itu. Nah, begitupun hasil-hasil, ya, buah anggur, ya, apapun hasil dari jeripaya, ya, yang dia lakukan, semuanya itu gagal, ya, sampai mereka dibawa ke pembuangan ke tanah Asyur. Ya. Nah, nanti kita akan membaca terus pasal 10, pasal 11, masih ada lagi kesalahan-kesalahan yang dipertahankan. Nah, ini menjadi awasan bagi kita untuk kita memperhatikan. Hari-hari ini kita hidup tengah-tengah dunia yang semakin bertambah dalam dosa. Ya, manusia-manusia yang semakin keras hati, ya, mempertahankan dosa, sehingga menimbul murka Allah yang akan dijatuhkan atas dunia ini. Nah, ini kita harus perhatikan. Ya, kita jangan sampai ikut-ikutan, ya, dengan sebagian, atau bahkan bukan cuma sebagian, tapi banyak, ya, banyak, ya, orang yang, ya, sebagaimana dikatakan di Matius, ya, mari kita baca Matius pasal 24. Jadi bukan hanya sebagian, tapi banyak orang, ya, yang bertambah di dalam dosa, dalam kedurhakaan. Ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi banyak, lebih banyak orang yang kasihnya dingin, dosa bertambah. Semoga kita adalah, ya, kehidupan yang bertahan. Ayatnya ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Mari kita yang sebagian kecil ini, ya, kita bertahan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, lewat firman, pengajaran yang benar yang terus, ya, disampaikan kepada kita. Firman yang diungkap-ungkapkan rahasianya ini mengarahkan kita kepada hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian sampai sempurna, ya, haleluya, sama seperti Tuhan, sehingga kita akan mengalami bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana firman kita sudah dengarkan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, menyertai kita dengan kuasa kemenangan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak membiarkan, sekalipun kita kecil, kita lemah, kita tidak berdaya. Ya, selalu saya katakan, sudah selalu seringkali disampaikan bahwa Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Yang kecil bisa menang, yang lemah bisa menang, itulah lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang mengasihi kita. Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat ini. Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Roma pasal yang ke-8, ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perindasankah? 1. Kesesakan. 2. Penganiayaan. 3. Kelaparan. 4. Ketelanjangan. 5. Bahaya. 6. Pedang. 7. Sesulit apapun, sesukar apapun, semenderita apapun kita, sampai sudah sempurna kesulitan itu, penderitaan 7, ya, sudah mustahil. Apakah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini kalau kita, ya, hidup dalam kebenaran, kesucian, maka kasih Allah ini akan, ya, melengkapi kita. Kasih Allah akan membuat kita, ya, bisa bertahan menghadapi apapun juga, ya, sehingga kita tidak akan terpisah. Beda dengan tadi orang yang kebanyakan sudah kasihnya menjadi dingin. Semoga kita adalah kasih yang terus bertambah. Jadi sering dari kebenaran, kesucian yang bertambah, kasih juga akan
bertambah kepada Tuhan. Ya, sehingga apapun yang terjadi, tadi saya katakan, sesulit apapun, sesukar apapun, semenderita apapun kita, tidak akan bisa memisahkan dari kasih Kristus. 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Lebih daripada pemenang. 39. Kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mau apa saja, kuasa di atas, kuasa di bawah, kuasa yang paling bawah, makhluk apa saja, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, semoga itu yang kita alami, ya, kehidupan yang bertahan sampai kesudahannya. Dia akan selamat, dia akan dijadikan lebih dari pemenang oleh Tuhan. Ya, semoga kitalah orang-orang itu, saudara. Sekalipun kita bilangan yang kecil di tempat ini, semoga kitalah orang yang bertahan itu. Bukan kebanyakan mengikut yang banyak, yang kasihnya sudah menjadi tinggi. Semoga kitalah orang-orang yang bertahan, hidup dalam kebenaran kesucian sampai kita sempurna. Kasih Allah dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan, menjadi kekuatan yang melimpah-limpah. Kita tak bertahan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang sujud di bawah kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Kasih Allah dicurahkan saat kita menyembah Tuhan, kasih-Nya dicurahkan kepada kita. Kita pujikan pujian yang kita pujikan tadi. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, jiwaku menanti, bawaku mendekat, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan tulis. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. ku nanti Engkau, Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. jangan dulu.
Lagi sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, menantikan Tuhan lebih dari semua. Ayo, hanya ada satu mitzvah. Jangan memperbanyak mitzvah. Hanya ada satu mitzvah. Dan hanya kepada Tuhan kita dapat mendekat, semakin percaya, yakin, lagi semakin taat, semakin setia, benar suci di hadapan Tuhan. Kita menantikan Tuhan lebih dari segalanya. Untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kita, mencurahkan kemuliaan, roh kemuliaan kepada kita. Haleluya. Itulah kekuatan kita ya, menghadapi banyak tantangan pergumulan. Lagi menanti Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah, kasih-Mu curahkan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Yesus.
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari, kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri,
kami perlu Kau Tuhan. Dengan ukur, kalau kita bangkit dari sini. Dengan dunia, kebanyakan orang sudah menjadi dingin, kasih yang menjadi dosa yang pertama bagi engkau. Masalah-masalah bergumulan tanpa sini berganti. Menerpa hidupan, kami tak mampu. Kami membutuhkan kasih. Roh Kudus berperjuangan. Kami memberi kekuatan yang melimpah-limpah ini. Bisa bertahan sampai kesudahan. Lagi mari kita bilangan yang kecil. Jangan sampai kita masih jatuh juga. Masih ada yang jatuh, ada yang gugur di antara kita. Ayo berjuang. Teguhkan panggilan kalian. Bertahan menghadapi dosa-dosa yang meningkat, masalah bergumulan. Ayo kita bertahan. Kita bertahan. Mari kita membutuhkan uluran tangan Tuhan. Kita tidak mampu jalan sendiri. Kita tidak berdaya. Mari kita angkat uluran tangan kita. Kami butuhkan kasih-Mu untuk bukan kami lebih daripada pemenang. Oh, haleluya, haleluya, kekuatan melimpah-limpah daripada itu siapapun terjadi. Sebesar apapun tantangan itu, kemustahilan kami hadapi, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Dan Kau menjadikan kami lebih daripada kami yang sedikit, kami yang kecil ini Kau bisa menang bersama Kau. Kami menganggap berjanji bisa menang bersama Kau. Janji-Mu bagi kami. Apapun, kekuatan apapun yang ada di langit, di bawah bumi, makhluk apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih. Kami akan selalu menang bersama. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan, kami selalu Tuhan jalani bersama Tuhan. Dengan dunia yang semakin tidak menentu hari ini, pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh hidup kami, senang tubuh jiwa roh kami kami serahkan semua dalam tangan itu. Umat-umat-Mu baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan, secara langsung, secara dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, tangan-Mu diulurkan dimanapun, menjangkau kehidupan kami semua Tuhan. Dengan apa Tuhan, oh yang menjadi
masalah pergumulan yang dihadapi, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang akan memulihkan kami Tuhan. Haleluya. Menyatakan kuasa-Mu, mujizat, pertolongan yang tidak pernah terlambat, pertolongan yang selalu tepat pada waktunya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Yang juga dalam pengembalaan kami di tempat ini, kami serahkan dalam tangan. Terus nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, Roh Kudus, kasih-Mu dicurahkan. Kekuatan paling-paling bagi kami bertahan Tuhan, hidup benar, hidup suci di hadapan-Mu. Haleluya. Bahkan masalah pergumulan apapun yang dihadapi, tantangan kemustahilan, kami tetap Tuhan percaya, tetap berseru, tetap menyembah sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menyatakan firman-Mu sekali lagi bagi hamba-Mu. Oh, percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Kuatkan hamba-Mu. Nyatakan selalu firman, bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan apa yang kami butuhkan, sarana fasilitas dalam pelayanan di tempat ini, pembangunan rumah ibadah, kami terserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu kekuatan kami tidak seberapa, dan kami tak percaya kepada Engkau, taat pada firman-Mu Tuhan. Bukakanlah kami juga pintu, Kau berikan kami kunci Daud, membukakan pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Kau yang mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Kami percaya Kau sanggup melakukan perkara-perkara ajaib, perkara yang besar bagi kami ya Tuhan. Memerintahkan berkat-Mu bagi kami untuk digunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu di hari-hari yang terakhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Aktivitas kami sepanjang hari ini, dimanapun umat-Mu pergi berada, Tuhan yang akan selalu melindungi, menyertai, untuk bungkus semua demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Apapun aktivitas yang dilakukan, baik anak-anak umat-Mu yang sudah mulai bersekolah, Tuhan tolong studi cita-cita masa depan, memberikan masa depan yang berhasil, masa depan yang indah. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang terbaik dan tidak menghalangi ibadah pelayanan. Yang sedang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, toko, di mana saja umat-Mu bekerja berusaha, Tuhan buka jalan semua, bukakan pintu Kau memerintahkan berkat untuk umat-Mu semuanya. Kau mengadakan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah dan orang tidak beribadah. Janji-Mu Tuhan bahwa orang benar adalah orang yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun dia berada, seperti bintang-bintang yang bercahaya yang menuntun banyak orang kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan ya Tuhan. Yang juga bangsa negara kami, Tuhan memberkati pemerintah kami, pemerintah dari pemerintahan pusat, Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Tuhan, sampai pemerintah di desa-desa. Tuhan memberkati semua, beri hikmat, rasa takut karena Tuhan. Pemerintah negeri ini Tuhan, untuk Tuhan seluruh rakyat boleh merasakan Tuhan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Yang juga TNI Polri Tuhan tolong berikan kekuatan, hikmat dalam menjaga stabilitas keamanan di negara kami, dan bisa menjamin kami bisa beribadah melayani Engkau dari Tuhan. Juga Sinode GPT Tuhan tolong Tuhan, haleluya, apa yang menjadi perjuangan kami hamba-Mu mempertahankan ADRT yang lama Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, berikan hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan, haleluya, yang memberikan kekuatan hikmat untuk membawa ini ke pengadilan Tuhan, untuk mendapatkan keadilan Tuhan, haleluya, yang daripada-Mu ya Tuhan, yang akan memakai para hakim dan semua yang Tuhan terlibat Tuhan. Tuhan, haleluya, apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini Tuhan, dan menyertai campur tangan semuanya Tuhan. Engkau yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya terus selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan.
Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja memulai Kristus yang sungguh mengasihi kehidupan kami, yang sanggup melakukan keajaiban yang besar bagi kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.